Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Desma Hasim Channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment, oke? Karena semua itu gratis. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film King of the Monkey yang dibintangi oleh Jackie Chan and Jet Li. Tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama, kita akan menyaksikan alur ceritanya. Oke semuanya, selamat menyaksikan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak muda yang bernama Jason. Jason sendiri merupakan seorang penggemar film Cina yang bertema bela diri. Di suatu hari, dirinya sedang berada di toko kaset film bela diri Cina. Di sana, ia sudah mencari film-film bela diri lainnya. Namun secara kebetulan, dia melihat satu tongkat yang ada di gudang toko tersebut. Sontak hal itu membuat dirinya merasa penasaran. Kemudian, ia memaksa dirinya untuk masuk ke gudang tersebut. Di sana ia bertanya kepada si penjaga toko. Jason mengatakan bahwa dia pernah melihat tongkat ini di film Sun Gokong. Kemudian si kakek itu menjawab bahwa tongkat tersebut sudah ada sejak kakaknya mau buka toko ini 100 tahun yang lalu. Dan si kakek itu menunggu orang yang tepat untuk mengambil tongkat tersebut. Tujuannya untuk mengembalikan tongkat tersebut kepada pemilik aslinya. Namun sayangnya orang yang tepat tidak pernah datang, hingga akhirnya ayah si kakek itu pun yang mengambil alih toko ini. Dan ayah si kakek itu melakukan hal yang sama dengan si kakek itu. Pada akhirnya si kakek itulah yang menjaga toko tersebut. Namun orang yang tepat tidak kunjung datang untuk mengambil tongkat ini. Hingga saat ini orang itu masih menunggu orang yang tepat. Kemudian orang itu pun menyuruh Jason untuk pulang. Saat menuju pulang, Jason disapa oleh seorang wanita. Di saat itu juga, tiba-tiba saja datang pemuda lain yang menghampiri dirinya. Lalu para pemuda tersebut memukuli Jason dan merampas barangnya. Ketika dibuka, ternyata berisi kaset film bela diri. Mengetahui dia sering bergaul dengan tokoh Cina, mereka pun menyuruh Jason untuk mengantarkannya ke sana. Tujuannya agar Jason memancing si kakek tersebut, sehingga mereka bisa mencuri uang si kakek itu. Singkat cerita, Jason pun mengetuk pintu toko itu, dan si kakek langsung mengajaknya masuk ke dalam. Ketika mereka sudah masuk ke dalam, pemuda tersebut langsung mengancam si kakek. Orang itu menanyakan uang yang disimpan si kakek. Ketika para pemuda itu menggeledah toko, si kakek langsung memukul orang itu dengan tongkat. Namun sayangnya pria itu dengan sigap langsung menembak si kakek. Sebelum ia mati, si kakek itu mengatakan pada Jason bahwa dirinya harus mengambil tempat ini dan mengembalikan tongkat tersebut kepada miliknya. Lantas Jason pun langsung melarikan diri saat itu juga. Di sana juga Jason dikejar oleh pemuda tersebut. Hingga sampai di atas gedung, ia bingung dan tak bisa kemana-mana lagi. Tapi tiba-tiba tongkat tersebut seperti mendorongnya untuk terjun bebas. Saat akan mendarat, tiba-tiba saja ia tersadar dengan menggunakan pakaian yang berbeda. Di saat itu juga Jason pun sedikit keheranan. Kemudian langsung bergegas untuk keluar dari sana. Akan tetapi ia sangat terkejut ketika melihat keadaan di luar, di mana pemandangannya seperti pemandangan. Lantas ia pun menanyakan tentang kenapa ia bisa berada di sini. Orang itu pun menjawab bahwa wanita tadi telah menemukan Jason terbaring di pinggir sungai. Dan faktanya tongkat tersebutlah yang membawanya masuk ke dimensi lain. Ini berarti bahwa Jasonlah orang yang tepat untuk mengembalikan tongkat tersebut. Di waktu yang sama, terlihat para pasukan Zilong sedang menyerang pemukiman. Jason juga harus terkepung oleh pasukan tersebut, dan dia dipaksa untuk memberikan tongkat itu kepadanya. Tapi tiba-tiba datang seorang pria yang sedang mabuk amer. Pria itu bernama Luyan. Di sana Luyan langsung hajar para pasukan Zilong saat itu juga. Kemudian Luyan pun membawa Jason pergi dari sana. Sedikit info, Luyan adalah salah satu orang dari 8 manusia keabadian, di mana orang-orang yang dinobatkan sebagai keabadian tentunya mempunyai bela diri yang hebat. Selain itu juga, ia adalah tipikal orang yang suka mabuk. Tapi dari air tersebutlah dia merasa bisa memiliki kekuatan. Saat mereka sedang berada di kedai teh, di sana Luyan menanyakan kepada Jason tentang mengapa ia bisa berada di sini. Jason pun menjawab bahwa dia tidak tahu kenapa ia ada di sini, dan dia merasa mungkin dia datang dari mimpi.
Jason juga menjelaskan bahwa dirinya disuruh oleh seorang kakek untuk mengantarkan tongkat tersebut. Mendengar penjelasan Jason, Luyan pun langsung menjelaskan semuanya. Hingga dari sinilah kita bisa tahu tentang siapa pemilik asli tongkat tersebut. Jadi pada zaman dahulu terdapat seorang raja monyet yang sangat hebat. Raja monyet sendiri sering membunuh tentara yang dikirim untuk membunuhnya. Kehebatannya terdapat dari tongkat sihirnya, karena tongkat sihirnya yang menjadi tak terkalahkan. Di suatu waktu ia datang ke tempat Kaisar Jet, di mana tempat tersebut sering dikunjungi Kaisar Jet selama 500 tahun sekali. Dan di tempat itulah para menteri surga merayakan umur panjangnya. Selain itu mereka semua meminum ramuan keabadian. Tiba-tiba Raja Monyet datang ke sana. Kehadiran Raja Monyet membuat sang Kaisar merasa terpikat dengan Raja Monyet. Namun di sisi lain ada seseorang yang sirik kepadanya, dan itu ditunjukkan oleh Jenderal Jet Warlord yang merasa tidak terhibur atas kedatangannya. Sebagai pasukan yang hebat, sang jenderal menyuruh Raja Monyet untuk berlutut kepadanya. Akan tetapi Raja Monyet malah meledeknya. Sebelum pergi, Kaisar Jet sempat berkata pada jenderal bahwa Raja Monyet harus diberi penghargaan untuk dirinya. Tapi faktanya Jenderal Warlord malah mengajak bertarung dengan Raja Monyet. Dan disitulah mereka bertarung. Tujuannya untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. Singkat cerita, Jenderal Warlord yang mengetahui kelemahannya memintanya untuk bertarung tanpa kekuatan dan senjata. Tapi Raja Monyet yang percaya diri, dirinya telah ditipu oleh Jenderal Warlord, yang mana si jenderal dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan si Raja Monyet. Sang jenderal yang sadar dengan kekuatan tongkat itu, ia pun langsung membuang jauh tongkat tersebut. Tapi karena dia adalah keabadian, membiarkannya terperangkap di dalam batu. Sehingga ia menunggu seseorang untuk membebaskannya, yaitu dengan cara mengembalikan tongkat miliknya. Kemudian Jason bertanya tentang bagaimana ia bisa pulang ke rumah. Luyan pun menjawab bahwa dia harus mengantar tongkat tersebut pada pemiliknya, di mana sang Raja Monyet terjebak di Gunung 5 Elemen. Tapi saat itu juga pasukan Warlord mendatangi kedai tersebut. Di sana ia melihat tongkat yang diduga milik Raja Monyet. Hingga pasukan tersebut mengancam Jason untuk memberikan tongkat tersebut. Akan tetapi Jason dan Luyan mencoba untuk menghajar mereka. Merasa pasukan Warlord terlalu banyak, Luyan dan Jason pun melarikan diri. Ketika Jason akan tertangkap, tiba-tiba saja di sana ada seorang perempuan yang membantunya. Perempuan itu bernama Golden Sparrow. Tak ingin membuang waktu, mereka pun langsung melarikan diri saat itu juga. Singkat cerita, mereka semua berhasil melarikan diri. Di sana Jason meminta Luyan untuk diajarkan ilmu bela diri. Kemudian dia mendapat kabar bahwa ramalan tongkat tersebut sudah mulai terbukti, yang mana dalam ramalan tersebut dikatakan bahwa akan ada satu orang yang membawa tongkat Raja Monyet. Warlord yang merasa cemas, dia pun menugaskan pasukannya untuk menyuruh penyihir-penyihir itu. Tujuannya untuk ditugaskan untuk mencari keberadaan orang yang membawa tongkat Raja Monyet. Scene pun berganti kepada Jason. Di sana ia baru saja bangun dari tidurnya. Ia sangat kaget saat melihat Luyan dan Golden sudah tidak ada di sana. Namun tiba-tiba ia diserang oleh orang yang tidak dikenal, dan orang itu pun berhasil mencuri tongkat yang dibawa Jason. Kemudian Luyan dan Golden datang menghampiri Jason. Di sana juga Jason mengatakan bahwa tongkat tersebut sudah dicuri. Lantas mereka pun harus mencari si pencuri tersebut. Tak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan kuda si pencuri itu. Luyan langsung masuk ke dalam kuda tersebut, dan di sana ada seorang petapa yang mencuri tongkat. Di sana Luyan mencoba untuk mengambil tongkat tersebut. Namun ia tidak menyerahkan tongkat itu begitu saja. Hingga akhirnya mereka pun harus bertarung saat itu juga. Pertarungan pun sangat begitu kuat, di mana keahlian mereka mampu mengimbangi serangan satu sama lain.
Ketika kekuatannya terimbangi, tongkat tersebut pun harus terlempar ke arah Jason. Sang petapa akhirnya menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalankan misi. Tujuannya untuk menjadi orang yang harus mengembalikan tongkat tersebut. Secret stuff. Pada akhirnya, ia pun bersama-sama untuk menjalankan misi, yaitu adalah untuk mengembalikan tongkat tersebut. Singkat cerita, Jason pun akhirnya mulai dilatih oleh Luyan dan si petapa. And Miss Empress with this too is going to overcome rock. It does not fun. Beberapa hari selanjutnya, mereka pun mulai melanjutkan perjalanannya. Di sana, Golden Sparrow melihat orang yang tewas digantung di atas pohon, dan ia menyadari bahwa itu merupakan perbuatan dari Warlord. Ia juga menceritakan kekejaman Warlord pada keluarganya. Sedikit catatan, Golden Sparrow terlahir dari keluarga pemerintahan yang bernama Jed'ard, di mana hanya dia saja yang bisa membunuh orang-orang dari keabadian. Karena Warlord takut dengan Jed'ard, akhirnya Warlord menyerang Jed'ard habis-habisan. Atas kejadian itu, Sparrow memutuskan untuk membalas dendam pada si Warlord. Kemudian ia menunjukkan sebuah tusukan dari rambutnya, dan dari tusukan itulah mampu membunuh semua dari keabadian. Jed'ard that can kill an immortal. Sampai di suatu hari mereka bertemu dengan seorang penyihir. Si penyihir itu ditugaskan oleh Warlord untuk membunuh Jason dan yang lainnya. Sang penyihir mencoba untuk mengambil tongkat tersebut, namun sang petapa berhasil mengagalkannya hingga akhirnya mereka pun bertarung. Singkat cerita, mereka semua berhasil melarikan diri. Akan tetapi, si penyihir itu mencoba untuk memanah mereka, hingga akhirnya panah tersebut menancap di tubuh si Luyan. There's nothing we can do. Agar Luyan tetap hidup, Luyan harus diberi anggur untuk mengobatinya. Di saat itu juga ada seorang biksu yang melihat mereka. Dengan senang mereka pun diamankan di sebuah kuil. Keesokan harinya, si biksu itu pun mengatakan bahwa Luyan harus disembuhkan dengan ramuan keabadian. Sementara ramuan tersebut hanya ada di istana Jenderal Zed. Really touching ramuan. Sesampainya Jason di istana Zed, dia pun dengan percaya diri datang tanpa pengetahuan mereka. Tujuan Jason hanya ingin menukarkan tongkat tersebut dengan ramuan keabadian. Setelah masuk di istana, Jason memasrahkan tongkat tersebut. Akan tetapi, ramuan tersebut akan diberikan oleh Warlord kepada sang penyihir, karena dia telah menjanjikan ramuan tersebut kepada si penyihir. Namun si jenderal juga sangat terkesan pada Jason karena ia lebih menghargai gurunya sendiri. Hingga akhirnya Warlord menyuruh Jason bertarung dengan si penyihir demi mendapatkan ramuan tersebut. Immortality. No prize. Jason yang belum selesai tamat dalam latihan, ia pun sedikit kesusahan melawan si penyihir itu. Ketika Jason akan dieksekusi, akhirnya teman-temannya pun datang menolongnya. Dan di sini terjadi pertarungan yang tak terelakkan lagi. Satu Warlord akan membuang tongkat tersebut. Sang petapa berhasil mengambil tongkat itu. Hingga akhirnya si Jetli harus berhadapan dengan Jenderal Warlord. Juga mereka mendapat bantuan dari para biksu. Di sana juga mereka membawa Luyan. Jason yang melihat kedatangan Luyan langsung mengambil ramuan tersebut lalu melemparkannya ke arah Luyan. Hingga akhirnya Luyan meminum ramuan tersebut. Dan disinilah Luyan kembali bertarung. Luyan menyeret penyihir itu keluar istana. Di sana mereka bertarung dengannya 1 lawan 1. Sementara di istana, Jason terlihat akan mengembalikan tongkat itu kepada Raja Monyet. Sampai akhirnya Raja Monyet berhasil dibangkitkan.
Dan ternyata Suketapa itu merupakan salah satu rambut dari Raja Monyet yang ia lepaskan. Di sisi lain, Doyan sendiri berhasil melumpuhkan si penyihir tersebut. Di istana, Raja Monyet berhasil menyudutkan Warlord. Tapi Sparrow mencoba untuk membunuh Warlord, karena hanya dengan senjatanya Warlord mampu bisa dibunuh. Tapi Warlord dengan mudah melumpuhkan Sparrow. Akan tetapi Raja Monyet berhasil membuat Sparrow terlempar, hingga akhirnya Warlord berhasil dibunuh dengan senjata Jet Arm hingga dia tewas saat itu juga. Kemudian Jason membawa Sparrow ke hadapan Kaisar. Tapi sayangnya Kaisar tidak bisa menghidupkan Sparrow karena ia tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Her destiny was written by her own hand. Kemudian Jason pun diberi apresiasi oleh Raja Monyet. I just want to go home. Go for yourself. Setelah itu Jason pun kembali pulang ke dunia aslinya. Di akhir film, Jason kembali bangun dari pingsannya. Kemudian ia diserang oleh para pemuda tersebut. Namun kini dengan kekuatan yang dipelajari dari Jet Li dan Jackie Chan, akhirnya ia pun mampu melumpuhkan pemuda tersebut. Setelah menghabisi si pemuda itu, Jason langsung menghampiri si kakek yang akan dibawa ke rumah sakit. Namun beruntung seketika itu tidak mati. Kemudian si kakek itu berkata bahwa dia tidak akan mati karena dialah keabadian. Setelah itu Jason bertemu dengan seorang perempuan yang mirip dengan Sparrow. Kemudian orang itu pun menyapa pada Jason. Lalu perempuan tersebut pulang ke toko yang bernama Golden Sparrow. Dan dia memutuskan untuk jualan mie ayam seblak di kala itu. Monkey King began his journey west, walk the path of the warrior, and find his own. Oke lah dulu, dan film ini pun udahan, Bor.